Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nora Rahmadani Putri dengan NIM 2020901067, kelas PI2. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Psikologi jurusan Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan guna memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Uyun MSI. Well, langsung saja, apa itu psikologi pendidikan? Menurut Muhyiddin Syah 2003, psikologi pendidikan adalah sebuah disiplin psikologi yang membahas masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku dan gejala jiwa manusia, dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan sendiri adalah proses pengubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia dalam suatu pembelajaran atau pelatihan. Jadi, dapat disimpulkan, psikologi pendidikan merupakan disiplin ilmu psikologi yang mempengaruhi proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, adanya dorongan dalam diri pribadi manusia, baik yang jasmaniah maupun yang rohaniah, dapat mempengaruhi proses belajar. Itulah kondisi di mana manusia bisa tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Dapat pula diartikan pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran tubuh organisme karena terjadi pembelahan pada sel-sel tubuh yang bersifat irreversibel dan kuantitatif. Adapun hukum-hukum yang mengatur pertumbuhan adalah kuantitatif serta kualitatif dan pertumbuhan suatu proses yang berkesinambungan dan teratur. Perkembangan merupakan suatu perubahan dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi materi, dapat pula diartikan perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri individu yang bersifat kualitatif atau untuk fungsi psikologis yang berlangsung secara terus-menerus ke arah yang lebih baik atau progresif yang disebut kematangan. Adapun hukum-hukum yang mengatur perkembangan, yang pertama itu adalah proses dan hasil dari belajar. Yang kedua adalah usia ikut mempengaruhi perkembangan. Yang ketiga adalah masing-masing individu mempunyai tempo perkembangan yang berbeda-beda. Yang keempat adalah dalam keseluruhan perkembangan, setiap individu mengikuti pola umum yang sama. Yang kelima adalah perkembangan dipengaruhi oleh hereditas dalam lingkungan. Yang keenam, perkembangan yang lambat dan dipercepat. Dan yang ketujuh, perkembangan meliputi proses individualisasi dan integrasi. Menurut aliran asosiasi, berpendapat bahwa perkembangan adalah proses asosiasi. Bagi para ahli yang mengikuti aliran ini, yang premier adalah bagian-bagian. Bagian-bagian ada yang lebih dulu, sedangkan yang keseluruhan kemudian. Jadi, bagian-bagian itu terikat. Menurut psikologi Gestalt, perkembangan itu adalah proses diferensiasi. Dalam proses diferensiasi itu, yang premier adalah keseluruhan, sedangkan bagian-bagian adalah yang sekunder. Menurut aliran sosiologis, bahwa perkembangan adalah proses sosialisasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!